rajin di sekolah karena nilai untuk daftar AFS sangat penting. Nah, setelah itu waktu pendaftaran harus selalu jujur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di episode Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu-tamu yang menginspirasi. Bersama saya, Muhammad Afa Albarori yang akan menjadi host kita pada kali ini. Nah, Sobat Jubel, pada kesempatan kali ini kita kedatangan suatu tamu yang sangat menginspirasi dan juga sangat spesial nih Sobat Jubel. Nah, tamu ini merupakan warga asing yang bukan berasal dari warga Indonesia nih. Nah, beliau ini tapi walaupun warga asing, dia bisa berbicara bahasa Indonesia dengan fasih nih. Kita sambut Tommy. Ya, betul Halo sekali, Tommy. saya bisa bahasa Indonesia. Selamat pagi semuanya. Saya Tommy dari AFS Itali. Saya sekarang pertukaran pelajar di Malang dan 1 minggu saya akan ikut sekolah di Palembang. Oke, nah Tommy ini merupakan siswa yang mengikuti program AFS nih Sobat Jubel. Benar Tommy? Ya, AFS, benar. iya. Nah, Tommy ini selain bisa berbicara bahasa Indonesia, dia juga bisa berbicara bahasa Jawa. Ya, Bener. oke. Nah, bisa nggak nih dipraktekkan dulu bahasa Jawanya ke penonton? Iso dikit. Coba. Nggak sampai kalimat sendiri tidak bisa. Tapi yang penting saya bisa mengerti orang lain di Jawa biar lebih cepat Iya, komunikasinya. iya. Oke. Nah, lalu Tommy ini Sobat Jubel, dia ini datang ke Palembang untuk belajar budaya Palembang nih. Kira-kira udah makan apa aja nih di Palembang? Udah makan pempek, tekwan. Tekwan dan pempek nih. Kira-kira enak nggak makanannya? Enak. Enak. Saya suka semua jenis pempek, khususnya pempek kulit, tapi tidak terlalu suka pempek telur. Tidak terlalu Nggak suka. terlalu suka pempek telur. Iya. Tapi emang enak banget sih pempek kulit itu. Iya. Soalnya favorit aku juga. Iya, pempek Iya. kulit enak banget. Nah, kira-kira Tommy selama di Palembang ini ada nggak kayak kesannya yang kayak apa ya, melihat Palembang tuh kayak wow atau bagus gitu? Ya bagus, kotanya bagus dan juga lebih besar daripada kota Malang, tapi agak panas. Iya, Menurut agak saya, panas. sangat panas dan membuat acaranya lebih susah karena membuat saya sangat lelah setelah mungkin acara outdoor panas banget di Palembang. Iya sih. Tommy kira-kira udah berapa lama nih bisa fasih menggunakan bahasa Indonesia? Iya, saya sebelum berangkat ke Indonesia belajar selama 5 bulan di Itali di aplikasi Duolingo. Nah, setelah itu saya tiba di Jakarta, orientasi di Jakarta. Setelah itu saya langsung ke Malang dan saya tinggal di Malang selama 6 bulan. Sudah 6 bulan, barusan 6 bulan dan sekarang setelah melatih 11 bulan bahasa Indonesia, saya tahu sekarang saya mampu bicara bahasa Indonesia. Oh, keren banget nih Sobat Jubel. Jadi kamu tuh belajar bahasa Indonesia secara otodidak ya? Ya, secara otodidak, betul, 100% otodidak. Waktu di Malang itu ada nggak kayak guru yang mengajarkan bahasa Indonesia? Tidak, karena waktu saya datang ke Malang, guru di sekolah saya sudah lihat saya mampu, saya sudah punya dasar bahasa Indonesia, jadi saya tidak dikasih guru khusus untuk belajar bahasa, tapi saya langsung coba ikut mata pelajaran seperti siswa biasa. Wah keren banget nih Sobat Jubel. Bahkan bule aja bisa nih bahasa kita. Masa kita nggak bisa nih bahasa bule? Ya pasti. Kalau untuk bahasa Jawa sendiri itu belajarnya dari mana tuh? Saya kadang-kadang kalau ada kata baru yang mungkin saya dengar di dalam bahasa sehari-hari orang Jawa,
saya tanya apa maksud kata ini, apa artinya kata ini, dan setelah itu saya selalu tulis di HP saya biar saya tidak lupa. Jadi setelah 6 bulan saya sekarang punya banyak kata yang saya sudah hafal tentang bahasa Jawa, bahasa Indonesia juga. Baik-baik. Ada nggak kira-kira ketertarikan dengan bahasa Palembang nih? Sekarang lagi sibuk untuk terbiasa di sekolah ini, mulai lagi di sekolah yang baru untuk saya. Tapi kalau ada kesempatan untuk belajar bahasa Palembang bisa aja. Coba ada nggak satu kata nih yang udah dipelajarin dari bahasa Palembang? Ado, Aduh. ya. Setelah itu apalagi tidak tahu. Coba Ado bilang aja. bagus Nian. Bagus niat. Ya. Ya. Oke, selanjutnya tadi kan Tommy sendiri bilang kalau misalnya Tommy itu mengikuti program AFS. Ya, betul. Nah, kira-kira Tommy ini bagaimana bisa mengikuti program AFS nih? Dan apa alasannya mengikuti program AFS? Saya daftar untuk program AFS karena saya jadi bosan tinggal di tempat saya di Itali. Saya tinggal di desa kecil di Itali dan saya mau mengalami lingkungan yang baru. Jadi saya mencari AFS sebagai kesempatan berangkat ke luar negeri. Dan setelah itu saya ikuti proses pendaftaran dan ternyata menang beasiswa. Jadi awalnya itu karena pengen keluar negeri ini ceritanya tuh. Keren banget nih Sobat Jubal. Oke, lalu kira-kira sebelum ke Palembang udah ke kota mana nih? Saya sudah jalan-jalan di Banyuwangi, Surabaya, Yogyakarta, dan sebenarnya juga luar negeri. Saya ke Singapura. Oh, udah ke Singapura Sudah juga. ke Singapura, ya. Oke, kira-kira apa nih tantangan terbesar Tommy selama belajar di Indonesia nih? Tantangan. Tantangan kayak kesusahan atau kesulitan? Kesulitan tidak ada. Mungkin masih ada beberapa kata yang saya tidak bisa hafal. Mungkin kata yang susah hafal, misalnya ini tanda tangan sekarang saya tidak paham. Tetapi sekarang saya merasa mampu dengan bahasa Indonesia karena orang lain, kalau saya tidak paham satu kata, orang lain tetap bisa menjelaskan pakai bahasa Indonesia. Jadi tidak apa-apa kalau saya tidak paham, tidak mengerti beberapa kata karena masih bisa mengerti kalimat-kalimat sehari-hari. Ya baik. Terus kira-kira nih, Tommy semisalnya bingung dengan bahasa Indonesia itu nyarinya di Google Translate atau gimana nih? Dulu nyarinya di Google Translate, terjemahan, atau sekarang saya coba tanya orang dekat saya aja karena mereka masih bisa dengan bahasa Indonesia menjelaskan kepada aku. Baik-baik. Mungkin nih Tommy, ada nggak setelah datang ke Indonesia budaya-budaya yang sekiranya Tommy itu ngeliatnya tuh keren atau berkesan dalam hidup Tommy? Jadi di sini saya suka salim. Soalnya salim adalah sesuatu untuk memberi respect dan ini hal yang di Itali kurang ada di Itali. Jadi saya merasa ini tambah baik dalam sehari-hari. Jadi ini adalah sesuatu yang saya suka. Iya nih Sobat Jebel, tadi juga kita lupa salim nih. Coba kita salim dulu Tommy. Ya, salim dulu. Salim? Enggak, kalau ini saling gini aja. Ini biasa. Kalau teman. Oke, mungkin tadi udah menyinggung budaya kan. Kira-kira ada nggak nih budaya yang sekiranya tuh kurang di Indonesia tapi bagus di Italia nih? Yang kurang di Indonesia tapi bagus di Italia. Ini pertanyaan susah. Saya belum pernah ditanyakan ini. Mungkin di Italia semua lebih bebas. Misalnya
tidak ada orang yang mungkin menilai orang lain sesuai dengan prinsip agama atau kayak prinsip sehari-hari aja. Jadi semua peduli tentang semua mereka sendiri. Ya peduli. Ya, mereka peduli tentang mereka sendiri. Jadi tidak mengganggu hidup orang lain atau menilai orang lain. Baik. Kira-kira nih, tadi kan Tommy itu mengikuti program AFS ini kan karena iseng-iseng nih, tapi pasti ada persiapan kan untuk mengikuti programnya. Ada nggak kira-kira tips dan trik biar kita nih warga-warga Jubal juga nih, terkhususnya yang sekiranya mau keluar negeri bisa nih mengikuti program AFS dan juga lulus kayak Tommy? Jadi kalau mau ikut AFS dulu harus belajar secara berkala dan harus rajin di sekolah karena nilai untuk daftar AFS sangat penting. Nah, setelah itu waktu pendaftaran harus selalu jujur karena kalau tidak jujur nanti misalnya kasih tahu AFS bicara dengan AFS kamu sendiri suka lakukan banyak kegiatan dalam hari kamu, tetapi sebenarnya kamu hanya suka tidur, misalnya itu. Kalau nanti di luar negeri mereka tahu atau tidak, mereka bisa tahu kalau kamu jujur atau bohong dulu. Jadi selalu harus jujur karena tidak ada jawaban yang tepat, tidak ada jawaban yang sempurna atau itu jawaban yang lebih baik. Misalnya semua pertanyaan dari AFS itu sesuatu yang terserah, tergantung kamu aja. Jadi tidak ada yang bagus, tidak ada yang salah. Jadi yang paling penting itu kejujuran, guys. Yes. Nah, kira-kira apa sih ilmu-ilmu yang dipersiapkan kayak matematika atau apa gitu? Tidak ada ilmu yang khusus perlu dipersiapkan, tapi nilainya harusnya baik karena harus kalau mau ikut harus siswa yang bagus, siswa yang rajin, siswa yang punya nilai yang baik. Dan juga ada kemauan ya. Ya, itu juga menunjukkan kemauan dan kemampuan untuk belajar karena di luar negeri harus belajar dalam program AFS. Jadi mereka mau tahu nilai kamu di negaramu biar tahu kalau kamu mampu belajar di luar negeri juga. Ya baik. Nah, kira-kira nih Tommy, nanti semisal nih di masa depan udah balik ke Italia, apakah ada rencana nih mau kemana selanjutnya atau kira-kira mau mengikuti program apa lagi nih selanjutnya? Saya belum tahu mau kemana setelah AFS. Pasti balik ke negara saya dan rencana saya adalah menyelesaikan SMA, lulus, dan setelah itu saya mau jadi pilot. Jadi Wah, pilot. rencana saya adalah jadi pilot, tetapi belum tahu di mana. Ya. Kita doain ini sama-sama guys, semoga Tommy di masa depan lulus menjadi pilot. Amin. Nah, mungkin tadi bahas pilot nih. Kira-kira Tommy waktu terbang ke Indonesia itu awalnya landing di mana dulu nih? Di Jakarta. Di Jakarta? Ya. Oh, enggak, maksudnya sebelum ke Indonesia gitu ada ke negara lain dulu nggak? Ada stopover ke Abu Dhabi. Oh, ke Abu Dhabi. Ya. Tapi kalau jalan-jalan saya pernah ke Inggris sama Spanyol. Oh, pernah ke Inggris sama Spanyol juga. Oke. Mungkin nih apa hal yang paling berkesan nih selama Tommy berada di Palembang, terusnya di SMA 17 nih selama beberapa hari ini? Jadi yang paling beda sama SMA di Malang itu SMA di Malang lebih kecil, SMA Negeri 8 Malang. Di sini
gedung-gedung didirikan secara tidak rapi. Ini kayak kampus. Kayak ada banyak gedung tapi di dalam ada parkiran yang sangat besar. Jadi di SMA 8 lebih rapi, semua gedung sudah dekat satu sama lain, tapi di sini lebih mirip kampus. Setelah itu seragam di SMA Negeri 8 Malang untuk hari Senin dan Selasa itu biru. Di SMA Negeri 17 Palembang siswa memakai seragam yang putih abu-abu. Ya baik. Ya, ini. Mungkin nih yang terakhir, pertanyaan terakhir kita nih untuk menutup acara kita pada kali ini. Kira-kira apa nih harapan Tommy untuk para murid di Indonesia? Harapan Tommy untuk murid-murid yang ada di Indonesia nih, ada nggak? Oh iya, untuk murid yang mau pergi IFS, oh iya boleh. Saya harap semua murid yang mau pergi ke program IFS, apalagi mau luar negeri waktu sudah kuliah, semoga mereka bisa sukses. Karena saya merasa mengalami lingkungan baru, mengalami experience di luar negeri itu sangat penting dan sangat mengubah bagaimana kamu bisa mengadaptasi di dalam lingkungan yang beda. Jadi pasti sesuatu yang perlu dalam hidup sehari-hari. Oke, baik. Nah, mungkin nih bagi teman-teman sekalian yang masih mau nanya-nanya nih soal Tommy, mungkin bisa nih kepoin Instagramnya Tommy. Mungkin Tommy bisa kasih tau Instagramnya? Ya, Instagram saya itu Tommy Sarti. Nah, TOMMI terus underscore apa itu bahasa Indonesianya? Iya, underscore. Ya, underscore. Terus SARTI underscore. Oke, nah itu kalau misalnya kalian mau nanya-nanya nih bisa langsung di follow dan juga langsung di DM aja. Ya. Oke nih Sobat Jubel, gak kerasa kita udah lama nih berbincang-bincang sama Tommy. Nah, mungkin kita akhiri acara kita pada kali ini. Tadi yang misalnya masih mau nanya-nanya bisa nih kepoin IG-nya Tommy ya. Oke, kita tutup acara kali ini. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Dadah semuanya.